my heart, I give you my soul, I live for you alone. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di kesempatan di hari ini. Haleluya. Baik saudara, saya akan mau berbagi pembacaan Alkitab pada kesempatan ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9 itu berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memandang persoalan dari sudut pandang manusia dapat membuat kita panik. Dan tema kita pada kesempatan ini adalah jalan iman. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan bahwa memandang persoalan dari sudut pandang manusia dapat membuat kita panik? Ya, baik itu kesehatan yang memburuk atau krisis ekonomi, relasi yang hancur, dapat membuat semuanya ini membuat ciut hati kita. Tetapi Allah memanggil kita untuk memandang kehidupan ini dengan mata iman. Jadi Tuhan memanggil kita ya untuk memandang semua apa yang saya sebutkan tadi ini dengan mata iman. Nah, saudara-saudara, hidup beriman berarti percaya kepada Allah atau melalui Yesus Kristus. Kita beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, termasuk kebutuhan akan kasih, ya, keamanan, dan penerimaan. Nah, kalau kita membaca itu di dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-19, ya saudara-saudara, bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kasih Tuhan kepada kita sudah dinyatakan di atas kayu salib. Ketika Yesus mati bagi dosa-dosa kita, bagi pelanggaran kita, bagi kelemahan-kelemahan yang mengikat kita, ya, agar kita dapat diampuni dan didamaikan dengan Allah Bapa. Nah, kasih pada kita itu begitu dalam dan tak terukur. Kalau kita membaca itu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 3. Ya. Juga kita bisa tambahkan itu di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 18. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, karena kedudukan kita sebagai anak Allah, kita selamanya aman. Karena kedudukan kita sebagai anak Allah aman. Semua yang percaya kepada Juru Selamat diangkat sebagai anak Bapa dengan hak dan warisan penuh. Ya, luar biasa sekali kebaikan Tuhan itu. Kalau kita membaca juga itu di dalam Roma pasal 8 ayat 17.
Dan pengangkatan kita ini bersifat permanen. Karena didasarkan pada korban penebusan Kristus. Ya, kita lihat itu di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-27. Selain itu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam kita membuktikan bahwa Bapa sudah menerima kita. Roh Kudus bertindak sebagai meterai atau jaminan atas kedudukan kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Sekalipun relasi-relasi di dunia ini hancur, ya, saudara-saudara, persekutuan kita dengan Tuhan itu tetap. Asal kita mau terhubung dengan Tuhan. Gitu. Menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia dapat memenuhi setiap janjinya dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu ya kita harus kita yakin, kita percaya. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, saudara-saudara, jika kita yakin Allah itu memelihara kita, cara kita memandang hidup akan berubah. Ya, karena apa? Karena kita yakin Allah pelihara kita dan cara pandang kita juga berubah. Kita tidak lagi akan hidup dengan memandang yang kelihatan, yang bisa membuat kita cemas. Melainkan dengan iman kepada Dia yang menyelamatkan kita. Kalau kita lihat itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Jadi jalan percaya kepada Tuhan disediakan bagi orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita lihat situasi, keadaan, kadang-kadang mempengaruhi cara berpikir, iman kita. Tapi mari saudara, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Melalui firman Allah, kita berjalan dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Saya percaya Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, Dia akan menjaga dan pelihara kita. Jalan dengan iman, pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.